bata merah yang ada di sini masih ukurannya sangat besar sekali. Dan perlu dilihat, semoga ke depan ekskavasi yang akan dilakukan ini membawa satu perubahan besar bagi dunia ilmu pengetahuan, terutama tentang Majapahit. Gimana Majapahit dulu ada dan gimana Majapahit dulu sirna. Melek budaya melek. Hari ini kita mengadakan belusuan ke daerah Kumitir, yang dulu disebut dengan Kumeper. Ada apa misteri dengan desa Kumitir ini atau situs Kumitir yang belakangan ini lagi marak ya untuk ekskavasi seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini terakhir ekskavasi kemarin berlangsung selama 3 hari. Jadi hasil dari ekskavasi ini menentukan berapa titik di mana tembok ini terhubung dari barat ke timur, dari timur ke selatan, selatan ke barat itu akhirnya nanti bisa ketemu berapa, sampai akhirnya ada ketemu berapa sudut tembok besar ini ya. Temboknya ukurannya agak lumayan, jadi batu batanya ukurannya juga lebih besar. Yang jadi pertanyaan besar, apakah tembok ini merupakan benteng atau pagar istana dan sebagainya. Karena kalau melihat tembok yang memanjang utara ke selatan seperti yang ada di belakang saya ini sampai ke sana. Kalau ditarik ke timur, ini masih banyak ya tanda-tanda peradaban kehidupan di tengah-tengah dari denah yang bentuk kotak ini ya. Karena di tengah sana ada sumur. Di baratnya ini masih banyak pecahan keramik dan gerabah. Terus yang jadi membingungkan lagi, di barat sana ini ada namanya Waduk Kumitir atau Telaga Kumitir atau Rowo Kumitir. Dalam bahasa Indonesia masyarakat menyebutnya sebagai Rawa Kumitir, yang sampai hari ini ditanami padi tidak begitu subur dan tanahnya banyak lumpur. Itu yang ada di barat dari talut ini. Kalau melihat dari strukturnya yang ada di sini, memang yang bawah seperti itu. Yang jadi perkiraan kami di lokasi, apakah dulu tembok ini tinggi sekali? Karena di era 1700 beberapa bangunan besar di Trowulan, peninggalan Majapahit ini dijarah besar-besaran juga. Kembali terulang di tahun 1975 ke atas dengan maraknya pembangunan yang ada di saat batu bata merah ini dihancurkan, istilahnya diseleb ya, ditumbuk pakai mesin, dibikin semen batu bata merah untuk membangun rumah-rumah dan beberapa bangunan yang lain. Sehingga banyak bangunan di Trowulan yang posisinya terakhir itu ada di dalam tanah. Mungkin dulu banyak juga bangunan itu yang tinggi sekali sampai 2 meter lebih, tapi karena batu batanya banyak yang diambil, dijarah dan sebagainya, sehingga kesannya sampai hari ini bangunan itu ada di dalam tanah semua. Nih kelihatan di belakang ini ada di dalam tanah. Mungkin juga beberapa sap yang ke atas, lapisan batu bata merah ini dulu ada, tapi sudah diambil dan dijarah. Sekarang apalagi proses itu sampai hari ini masih berlangsung ya, dengan adanya galian batu bata merah, galian untuk tambang pasir dan sebagainya. Ini masih juga banyak batu bata merah yang akhirnya hancur dan terpisah dari strukturnya. Ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa Trowulan Raya begitu sekarang hancur seperti ini. Di antara jarak yang sudah ditemukan kemarin dari Talut Kumitir yang sebelah timur dari pendarmaan dari Mahesa Campaka yang ada di makam umum itu, ditarik garis barat. Jadi tempat saya duduk ini jaraknya sekitar hampir 300 meter ke timur itu ada makam umum yang di situ banyak ditemukan peninggalan berupa batu andesit yang
sampai hari ini masih belum diekskavasi. Mungkin dalam waktu dekat ini mau ada ekskavasi besar-besaran untuk situs Kumitir. Semoga hasil ekskavasi nanti bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal, sehingga banyak juga ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil. Apakah benar situs Kumitir merupakan pagar dari istana atau benteng atau apapun. Yang jelas bangunan ini sangat penting di zaman Majapahit. Kita coba simak nanti ekskavasi secara besar-besaran nanti ya. Jadi mungkin 1 bulan ke depan itu mau ada ekskavasi besar-besaran itu. Jadi semoga misteri Majapahit yang hilang, misteri Majapahit yang terpendam akan terungkap dengan adanya ekskavasi besar-besaran di situs Kumitir ini. Dan semoga terbuka sedikit demi sedikit tabir tentang misterinya hilangnya Majapahit, hilangnya kebesaran masa lalu itu. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Melek Budaya, Budaya Melek tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Coba kita lihat ya beberapa galian yang ada di timurnya dari pagar atau tembok yang ada di sebelah baratnya dari situs Kumitir ini ya. Ini masih aktif ya, jadi masih digali oleh warga untuk mengambil pasir setelah mereka lama bertahun-tahun menghabiskan tanah ini untuk bahan dasar dari batu bata merah. Begitu nyampe di bawah materialnya adalah pasir seperti ini. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk industri batu bata merah. Akhirnya mereka akan berpindah lagi karena tidak memungkinkan pasir ini dibikin untuk bahan batu bata merah. Kita coba lihat sebelah sana dari hasil galian yang sudah dilakukan oleh warga untuk menggali pasir. Jadi ada material pasir juga, kerikil juga, batu kali yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Kita telusuri yang sebelah timur, dan ini ada di tengah-tengah dari pagar antara timur dan barat. Ini masih banyak batu bata merah. Batu bata merah masih banyak, dan ini coba kita lihat. Jadi ini. Jadi di tengah galian ini yang diambil pasirnya oleh warga karena materialnya banyak dari pasir. Memang memungkinkan juga dulu pernah terjadi banjir bandang besar sehingga situs Kumitir ini terpendam oleh lumpur, juga pasir, juga kerikil. Nih kita lihat batu bata merah yang ada di sini masih ukurannya sangat besar sekali, dan perlu dilihat juga di sebelah sana. Itu batu bata merah masih banyak bertumpukan seperti itu, dan itu batu bata kuno semua ini. Jadi ini tumpukannya masih banyak di sini. Ini di kedalaman 1 meter ya dari tanah yang sekarang. Sedangkan dataran yang atas itu sudah digali hampir 1,5 meter untuk pembuatan industri batu bata merah yang sudah berlangsung hampir puluhan tahun ya di Trawulan. Jadi ini pemandangan terakhir yang ada di situs Kumitir setelah tanah ini tidak bisa lagi digunakan untuk industri batu bata merah. Akhirnya linggan ini akan berpindah tempat, dan biasanya kalau tempat seperti ini kan harusnya direklamasi lagi ya, diuruk kembali, diratakan, biasanya digunakan untuk pertanian warga, biasanya untuk tebu dan sebagainya. Tapi karena material di bawahnya ini banyak didominasi oleh pasir, mungkin juga agak sulit ya kalau untuk ditanami tanaman perkebunan tebu juga yang lain. Coba kita lihat ke atas. Jadi ini pemandangan kemarin yang beberapa waktu yang lalu kita liput, banyak batu bata merahnya yang tumpukan itu, dan ini ada di tengah-tengah dari situs Kumitir. Nah itu kita lihat temuan lagi. Jadi ini ada di tengah-tengah ini, jauh dari pagar yang ada di sisi sebelah barat. Ukuran batu batanya sekitar 21 cm kali 40 cm dengan ketebalan sekitar 5 cm. Ini ada sekitar hampir 14-15 batu bata yang ada di sini, ukurannya besar. Dan ini ditemukan di tengah galian seperti itu. Dan akhirnya industri batu bata merah setelah tanahnya tidak bisa lagi untuk digunakan sebagai bahan dasar dari batu bata merah,
banyak mengandung pasir, akhirnya digali seperti ini. Jadi mereka memisahkan antara pasir dan kerikil seperti ini. Dan sudah pasti industri batu bata merah ini akan berhenti karena bahannya tidak ada. Tidak lama lagi linggan atau dapur untuk pembakaran batu bata merah ini akan dipugar dan mereka akan berpindah tempat lagi karena material untuk bikin batu bata merah sudah tidak ada. Keberadaan situs Kumitir, ini pasirnya berlapis-lapis ya, ini pasir sekitar 20 cm, ini masuk lagi ke bawah, ini kerikil, ini lumpur, masuk lagi ke bawah pasir yang lebih besar lagi. Jadi material kerikilnya agak lebih besar, batu-batu yang batu sungai, ini batu kali ini. Yang lapisan atas ini jelas ini adalah endapan lumpur sekitar 30 cm, sedangkan yang atas ini adalah bekas dari pembakaran batu bata merah, mungkin dari abu pembakaran beberapa kulitnya padi, istilahnya kalau orang di sini bilang itu dedek. Kita lihat ini keberadaan situs Kumitir. Saya ada pas di rentetan dari garisnya talut yang ketemu sebelah barat tadi dan dia terputus di sini. Ini tarik garis ke utara sekitar hampir 200 meter ini ke jalan. Jadi kita nyoba berjalan. Mungkin di sini dulu sudah pernah ditemukan, tapi akhirnya juga hilang karena tidak mungkin tembok yang sebesar ini putus di tengah jalan seperti yang kita lihat seperti ini. Nah ini, jadi tembok ini memanjang dari utara ke selatan dengan lebar hampir 1 meter sampai 1,30 meter. Kita lihat di sebelah sini, ini temboknya. Ini harusnya memanjang ke selatan, tapi yang di selatan kosong, tidak ada. Dan tembok itu putus di sebelah situ. Apakah ini merupakan bekas dari gapura? Bisa juga ya, karena ini kita ada di sisi sebelah barat dari situs Kumitir atau Kumeper. Ini memungkinkan juga ini adalah gapura atau batu raksa ya. Kalau kita lihat sekarang yang ada itu di Candi Wringin Lawang, yang merupakan pintu gerbang masuk ke sebelah timur kalau ini. Jadi bangunan ini dimungkinkan juga menghadap ke barat karena di barat ini masih ada rawa Kumitir yang sampai hari ini tidak produktif juga untuk padi karena rawa-rawa penuh dengan lumpur, jadi tidak efektif juga untuk menanam padi. Jadi ini keberadaan dari situs Kumitir yang sebelah barat. Kita tarik ke timur sampai hampir 300 meter. Di pohon-pohon itu di timurnya adalah talut Kumitir. Juga lokasi dari Maesa Campaka yang ada di sebelah timur sana itu makam umum. Jadi ini keberadaan dari situs Kumitir. Semoga ke depan ekskavasi yang akan dilakukan ini membawa suatu perubahan besar bagi dunia ilmu pengetahuan, terutama tentang Majapahit. Gimana Majapahit dulu ada dan gimana Majapahit dulu sirna. Kita banyak belajar dari leluhur kita, gimana keperkasaan beliau, keluhuran beliau mengatur kawasan bernusantara ini bisa gemari pahlo jinawi, tetap berbineka tunggal ika, tanahana, dharma, mangra. Tetap itu kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.